Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dupa mata, dupa hati, udah si pulung, si pekaingan, si pekalepi, si pekatau, anak waringnya, nenek malum. Perkenalkan, nama saya Nasruddin, NIM 18 2004 Saya mahasiswa IAIN Parepare, program studi ekonomi syariah. Pada kesempatan ini, saya membuat video seperti ini guna untuk melaksanakan atau memenuhi kewajiban saya selaku mahasiswa dalam rangka ujian akhir semester. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi tentang perpajakan, yaitu PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Sebelum kita masuk dalam materi pajak penjualan atas barang mewah, kita harus mengetahui apakah itu pajak. Nah, saya akan menjelaskan pengertian pajak sebagai berikut. Pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi inti, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Definisi PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi suatu barang. Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah ini memiliki karakteristik yang sama dengan pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean. Selanjutnya, karakteristik PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Adapun karakteristik dari PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah sebagai berikut. Yang pertama, pengenaan pajak ini hanya satu kali, yaitu pada saat penyerahan barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor. Adapun karakteristik yang kedua, yaitu PPNBM tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan PPN. Namun demikian, apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPNBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat diizinkan. Karakteristik yang ketiga adalah tidak memerhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau satu kali. Selanjutnya, objek PPNBM. Adapun objek yang pertama adalah penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Objek yang kedua adalah impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang ketiga, PPNBM dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan
atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Barang yang termasuk tergolong mewah adalah yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang terakhir, barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Selanjutnya, tujuan PPNBM. Adapun tujuan dari PPNBM itu sendiri adalah yang pertama, untuk memperoleh keseimbangan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua adalah untuk mengendalikan pola konsumsi BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, melindungi produsen kecil atau tradisional. Selanjutnya, penetapan tarif PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Nah, adapun penetapan tarif PPNBM adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif PPNBM dibedakan menjadi beberapa kelompok tarif, yaitu tarif terendah sebesar 10% dan tarif tertinggi sebesar 200%. Perbedaan tersebut didasarkan pada pengelompokan BKP yang tergolong mewah, yang atas penyerahannya dikenakan juga PPNBM. Yang kedua, tarif PPNBM ditetapkan sebesar 0% atas ekspor BKP yang tergolong mewah karena diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean. Adapun rumus PPNBM sebagai berikut. PPNBM sama dengan dasar pengenaan pajak kali tarik pajak. Adapun contoh dari PPNBM sebagai berikut. PKP sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual 10 juta rupiah. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM sebesar 40%. Selain itu, BKP tersebut juga dikenakan PPN 10%. Nah, hitunglah pajak yang harus dipungut. Yang pertama, kita lihat dulu PPN-nya. PPN sama dengan 10% kali 10 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Seperti yang kita lihat dari contoh di atas, PPN dikenakan sebesar 10% dikali dengan harga jual produksinya sebesar 10 juta rupiah. Jadi hasilnya 1 juta rupiah. Selanjutnya PPNBM sama dengan 40% kali 10 juta rupiah sama dengan 4 juta rupiah. Kita lihat lagi di atas, tarif PPNBM dikenakan sebesar 40% dikali dengan harga jual produksinya sebesar 10 juta rupiah. Jadi hasilnya 4 juta rupiah. Terima kasih.
Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang materi pajak penjualan atas barang mewah. Dalam video ini masih banyak kekurangan dan kata-kata saya yang kurang tepat. Saya mohon maaf atas kekurangan ini karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih juga kepada ibu dosen yang telah mengajar kami selama 1 semester ini, meskipun keadaan perkuliahan kali ini beda dengan perkuliahan sebelumnya. Sekian dari saya. Resopa Tambang ini nama lomo dan iti pamasi dewata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.